Hi everyone, welcome back to Midi Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, coba deh kalian lihat dulu video ini. Sultan termahal, isinya real stem cell. Bukan gimmick-gimmick, real stem cell. Makanya harganya mahal banget. Nggak mahal lah, karena aku udah cobain ya angin body lotion yang lebih mahal dari ini. Dari brand luar negeri ya, udah banyak banget aku cobain. Ini the best. Keren kan? Aku nggak bohong, Bagus, beneran. beneran. Ini bener-bener the best banget. Aduh, lagi-lagi drama baru dalam dunia kecantikan datang dari Dr. Richard Lee. Di video tadi, Dr. Richard Lee mengatakan kalau itu body lotion sultan termahal yang di dalamnya mengandung stem cell. Dr. Richard ini ngejelasin stem cellnya itu yang bikin mahal. Tapi kan guys, kalau stem cell dikemas dalam bentuk pil, kapsul, ataupun krim, itu khasiatnya jadi nggak ada. Sebenarnya Dr. Richard ini mau main dokter-dokteran apa gimana sih? Jangan mentang-mentang karena kebanyakan masyarakat awam tentang kandungan skincare bisa-bisanya dikibulin. Kenapa banyak warganet yang bisa berpandangan seperti itu? Soalnya nih ya guys, belakangan ini Dr. Richard sering kali dibongkar gimmicknya. Contohnya kayak kasus White Tomato yang kita bahas kemarin itu. Produknya itu kan diduga mahal cuma karena label white tomatonya aja. Padahal kandungan di dalamnya itu nggak ada white tomato. Bahkan Doktif yang kemarin membongkar kebenaran dari produk ini udah langsung membuktikan kalau itu cuma stiker yang bisa dilepas pasang. Nah jadinya kan warganet itu pada trust issue ya. Jangan-jangan produk stem cell yang sekarang ini juga sama, hanya labelnya saja ada stem cell. Gara-gara label udah jadi body lotion sultan, padahal khasiatnya udah hilang. Kalau emang bener, berani banget ya dia ngelakuin ini. Sebenarnya dia itu sengaja atau emang gak tahu tentang ini ya guys. Gak ada habis-habisnya deh kalau kata netizen gak pernah semua ini. Meskipun ya banyak orang yang awam sama skincare, tapi dari kontennya Dr. Richard yang sering banget di stitch sama beberapa dokter lainnya, dari sana jugalah kita belajar dan tahu kebenarannya. Soalnya nih ya guys, gak cuma satu atau dua orang aja yang gak setuju sama pernyataan Dr. Richard, tapi cukup banyak yang merasa kalau itu gak benar. Jadinya kan sebagai customer yang memakai produknya merasa dibodohi ya. Nah ngomong-ngomong soal gimmick stem cell, kenapa ya kira-kira produk stem cell itu bisa hilang khasiatnya kalau dijadikan pil, kapsul, ataupun krim? Sebenarnya apa sih itu stem cell? Nah jadi guys, melansir dari kompas.com, stem cell atau sel punca merupakan terobosan baru dalam dunia medis. Sel punca bisa menggantikan sel-sel yang rusak atau memperbaiki sel yang rusak karena proses degeneratif atau penuaan. Ketika suatu penyakit tidak bisa diobati dengan cara apapun, sel punca mungkin bisa mengatasinya. Melihat kemampuan istimewa itu, akhirnya banyak produk mengaku stem cell. Label stem cell dianggap sangat menjual dan bisa ditawarkan dengan harga tinggi. Salah satu yang dimulai banyak beredar adalah produk kecantikan berupa krim stem cell. Menurut Kepala Laboratorium Regenerative and Cellular Therapy, Yuyus Kusnadi, penggunaan krim bukan termasuk terapi sel punca, sebab sel punca adalah sel hidup yang memiliki kemampuan meregenerasi dirinya sendiri dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain. Sebelum diberikan ke manusia, sel punca diproses secara khusus dalam laboratorium dan harus steril atau bebas kontaminasi. Dalam krim, saya meyakini itu bukan sel hidup, itu kan dijual begitu saja. Lalu kandungan stem cellnya dari mana? Kata Yuyus dalam diskusi di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2016. Dia mengungkapkan terapi sel punca yang telah dilakukan uji klinis diberikan kepada manusia melalui infus dan langsung ke organ tubuh yang menjadi target. Menggunakan alat bantu, bukan diberikan melalui krim yang dioleskan ataupun obat oral. Sel punca yang digunakan pun selama ini berasal dari manusia, bukan dari hewan maupun tumbuhan. Meski demikian, Yuyus tak memungkiri bahwa sel punca memang bisa untuk mengatasi masalah kulit. Walah, jadi gitu toh guys. Stem cell itu kenapa bisa menjanjikan harga yang tinggi? Karena memang manfaatnya banyak sekali ya ternyata. Nah, perlu kita garis bawahi juga ya. Tadi kan sempat dibilang stem cell itu untuk diberikan ke manusia melalui infus atau alat bantu ya guys. Jadi langsung dituju ke organ yang ditargetkan, bukan melalui krim.
Kalau seperti itu faktanya, berarti body lotion yang dijual sama Dr. Richard itu gimmick dong. Atau mungkin maksudnya Dr. Richard itu Phytocell kali ya guys. Nah, kalau Phytocell ini memang udah banyak yang menjual atau mengedarkannya berupa krim, kosmetik, dan juga serum gitu ya guys. Dan Phytocell ini berbeda dengan stem cell. Kalau stem cell itu kan asalnya dari manusia sendiri, sedangkan kalau Phytocell ini berasal dari tumbuhan, lebih merujuk ke sel puncanya tumbuhan. Dan juga stem cell biasanya digunakan lebih ke urusan medis, meskipun ada klaim kalau stem cell ini bisa mengatasi permasalahan kulit. Khasiatnya juga bagus banget untuk kulit, tapi kan caranya itu bukan melalui krim ataupun bentuk-bentuk skincare lainnya, melainkan melalui treatment seperti infus yang udah disebutkan tadi. Dan penyimpanan stem cell ini juga di tempat khusus ya guys, tempat yang suhunya itu kurang lebih minus 136 derajat. Sedangkan Phytocell baru bisa dibikin untuk kosmetik, kecantikan, kayak skincare dalam bentuk serum, krim, dan lain sebagainya. Oke, kita back to Dr. Richard. Setelah banyak yang stage videonya, baru-baru ini dia buat klarifikasi lagi guys. Katanya stem cell yang dia maksud itu adalah sel punca tumbuhan alias Phytocell. Jelaskan dari awal dong dok. Kalau dari kemarin kan dokter itu memfokuskan kepada stem cell. Jadinya kan perspektif orang menganggap dokter itu gimmick. Kalau menurut kalian gimana guys tentang pembahasan ini? Aku mau tahu sudut pandang kalian, so please tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. And by the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. And thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.